area ke arah EVOS. Mungkin karena beberapa checkpoint yang dilakukan oleh Victim dan juga dilakukan oleh EVOS ini serupa tapi tak sama. Ya, berdekatan ya nampaknya sehingga masih dalam jangkauan pandang dari pemain-pemain One More. Namun kalau kita lihat lagi-lagi belum ada sebuah open fire yang terjadi. Tim-tim ini kalau kita lihat ya nampaknya mencari knock pasti. Kalau dia menembak, dia memastikan kalau sekali nembak langsung knock. Jangan sampai nembak cuma nyicil aja dan akhirnya memberikan informasi bisa jadi bumerang ke arah timnya. Ya, dan ini juga hal yang biasa dilakukan oleh Bigetron. Mereka keluar cepat dari arah Painan, mereka mengambilkan bukit bagian selatan dari bootcamp. Ini tempat di mana mereka sering dijegal oleh tim lain ketika Bigetron punya drop zone di arah bootcamp. Tapi kali ini mereka melakukan hal yang dilakukan tim lain ke arah mereka di masa drop zone mereka di bootcamp. Betul, dan itu dia yang sedang dilakukan. Nampaknya ada sebuah pergantian posisi kali ini. Kayaknya mereka pengen ngerasain juga rasanya dipantau ya. Kalau biasanya memantau, maksud saya biasanya dipantau, sekarang ngemantau. Betul, ini lagi dilakukan sama Bigetron, tapi harus hati-hati sih, belakang mereka bisa aja datang satu tim atau dari arah Kepulauan Charlie tiba-tiba ada yang naik satu. Nah ini dia. Ini masih ditahan. Oh ya wajar. Gua kira sniper. Ternyata. Gua kira DMR gitu. Ternyata Pektor ya. Betul. Tidak ada tembakan pasti dari seorang Zuxi. Nah. Ini dia, baru diganti. Itu Beryl tadi ya. Beryl. Tapi Beryl jarak sejauh ini kalau bisa dikontrol sangat luar Kalau di biasa. tapping enak loh. Jarak sejauh ini Beryl. Ya mungkin nggak langsung spray langsung tapi 4-4 peluru kali ya. Tapi kalau kita melihat dari sisi lain ternyata ada yang melakukan spray juga dengan M4-nya. Kali ini seorang Baki yang tadi saya katakan sudah sangat siap dengan M4 kali 4. Kali 2 maksud saya dengan 40 peluru. Betul, bahkan langsung ada follow up. Berkumpul satu pemain lagi, Whites memberikan follow up-nya ke arah Baki. Dua pemain di arah compound dan ini benar-benar merugikan EVOS karena EVOS kehilangan satu pemain mereka. Ada Happy Birthday yang sukses mendapatkan seorang red face. Ya kembali kita melihat kali ini harus berjuang dengan 3 playernya saja karena satu tadi sudah dipulangkan, namun UMP kali 3 digunakan oleh satu pemain Nguyen 2K nampaknya melihat ke arah pemain-pemain dari EVOS KF yang terspot di area bebatuannya. Namun kita melihat juga ternyata Blue Zone akan segera bergerak. Kali ini kita akan melihat circle selanjutnya menuju ke arah mana. Kalau sampai benar-benar menuju ke arah Pulau Alpha, mungkin ini adalah orderan dari junior-junior. Ya, benar-benar diorder oleh Lord kita ya. Alright, kali ini masih menunggu update untuk circle yang kedua dan One More akan memperkokoh pertahanan mereka. Bahkan ada tamu lagi, Victim yang tadi tidak terspot sekarang terspot dan lihat yang dilakukan oleh Livescape. Mereka lompat-lompat indah di arah atap rumah ini. Dua rumah yang saat ini sedang mereka tempatin. Mereka berada dalam satu area yang sama, split mereka tidak terlalu jauh. Hanya ingin mengamati beberapa pergerakan dari area sekitar mereka. Ya, ini adalah area yang berada di Pulau C dan memang kalau kita melihat Sunhawk, Pulau C ini kayaknya adalah pulau yang jarang sekali diminati atau pulau yang jarang banget circle-nya menuju ke sini. Ya. Karena seringnya itu kalau nggak ke Pulau B semuanya ya komitnya ke Pulau A. Jadi kecuali circle pertamanya mengambil bagian penuh dari banget, betul. Jadi ini adalah area-area yang bisa dikatakan mungkin jarang terspot oleh pemain-pemain yang sedang bermain PUBG Mobile dan kita melihat nampaknya dikuasai atau dimainkan oleh Livescape dan memang kalau dilihat dari map yang tadi dibesarkan di area Pulau C itu hanya ada 2-3 tim kalau nggak salah tadi. Terlalu banyak lah tim-tim yang turun di arah Kepulauan Charlie gitu dan yang dilakukan sama Livescape juga nggak ada yang diem. Mereka tahu berbahaya kalau mereka terlalu lama diam. Yang di bagian atap pun mereka selalu melakukan pergerakan. Dan ini dia yang sangat menggiurkan. Sebuah supply yang cukup dekat dengan dua pemain EVOS. Ada Microboy dan juga KF. Deket banget sementara Lizard ditugaskan untuk menjaga di arah yang lain. Dan gue kira ada damage yang masuk. Tapi ternyata bercandaan aja antara Microboy dan juga KF. Ya nampaknya sedang mojok di satu gubuk yang sama Microboy dan juga KF, namun kita berpindah ke arah Laser kali ini. Semuanya benar-benar setup, semuanya benar-benar memantau area sekitarnya saja. Apakah ada tim lain? Semuanya tidak membuat sebuah pergerakan yang berarti karena lagi-lagi ini adalah dampak dari circle yang menguntungkan semua tim. Betul, ini menguntungkan semua tim, gak ada yang dirugikan, bahkan cukup banyak kayaknya yang akan bermain di bagian pinggiran zona. Ketika zona berpindah baru mereka bakal pindah lagi, zona pindah mereka bakal pindah lagi, kecuali memang zonanya menguntungkan untuk tempat yang sudah mereka set up sedari tadi gitu. Bahkan dari Alter Ego pun mereka nggak buru-buru karena ini masih masuk ke 3 kepulauan yang ada di arah Sunhawk. Alpha, Bravo, Charlie, walaupun Charlie sudah mulai ditinggalkan, tapi ya balik lagi gitu. Mereka masih masuk ke dalam circle yang kedua. Livescape perlahan-lahan akan masuk dan agak dibuntutin sama talent All-Star.
Ya, dan kalau kita melihat dari area kanan ada dua tim yang masih berjibaku dengan blue zone-nya. Ada Boom dan Tim B juga ada Bonafide. Tim B, Tim B. Boom dan juga Bonafide Di? looting di arah Blue Bravo. zone. Ya, Dan di Blue Zone. blue zone. Ya, itu maksud saya. B semua, B B, semua. B. Ya. 4B. 4B itu adalah kodenya. Ya betul, kode untuk tim yang kebetulan memang berinisial B dalam kondisi kepulauan B dan di arah Blue Zone. Nah itu dan yang kita melihat kali ini dari pemain-pemain live cap yang sedari tadi mereka harus segera bergerak dan memang sedari tadi mereka tidak pernah diam kali ini memiliki PR beberapa Oh, meter ini. menuju ke dalam circle selanjutnya tapi Ini. dia dari sisi lain Happy sudah birthday nggak, sangat Kuy? dekat. Happy birthday Alter nggak Ego sih? dan juga Onyx. Ya, tapi kayaknya belum ada niatan untuk happy birthday deh. Karena dari Alter Ego pun mereka tertib banget untuk nahan di kompon ini. Nggak ada upaya untuk mengintip ke area perairan atau ke pinggir sungai. Ya, nampaknya sangat-sangat disiplin pemain-pemain dari AE. Nah, Porpang kali melakukan tembakan dari seorang Potato, Dapat namun satu. ada counter dan kita melihat kali ini tembakan balasan yang dilakukan oleh Raffi belum berhasil walaupun membuat Potato low HP-nya di sana akan coba melemparkan sebuah granat sudah dilemparkan meledak kali ini dan Dapat itu satu. dia Porpang dipulangkan ke arah lobby. Betul, intipan manja yang benar-benar maksimal tadi. Intip dikit ngelihat langsung tembak, nggak pakai pikir panjang lagi. Bahkan confirm eliminationnya sangat terkalkulasi gitu. Granat yang dilemparkan tadi benar-benar matang banget dan on point banget tempatnya dan berhasil mendapatkan poin pertama untuk Alter Ego. Dan ini dia yang gue bilang, hanya sekedar pick off manja doang. Nggak ada yang benar-benar komit dalam melakukan fight. Bahkan dari pemain Alter Ego pun udah tahu gitu, ada satu yang akan nge-backup, tapi nggak langsung di pick off, lebih milih untuk mendapatkan sebuah eliminasi yang pasti dibandingkan mencoba keberuntungan untuk mendapatkan korban kedua. Ya betul, itulah yang terjadi karena memang tadi Potato juga tidak knockdown saat ada tembakan balasan yang dilakukan oleh seorang Raffi membackup dari belakang namun dalam keadaan yang cukup terlambat kalau kita lihat dari segi waktunya sehingga membuat satu pemain yaitu Porpang ya sudah diikhlaskan begitu saja tidak ada follow up. Beda ceritanya kalau sampai tadi Potato knockdown satu untuk satu. Betul. Mungkin akan ada sebuah fight 4 lawan 4 akhirnya. Tapi kalaupun tadi terkenok ya, gua rasa masih bisa diselamatin kuy. Soalnya karena tuh daerahnya landai kan, lower Ada ground. lower ground-nya, ya betul. Itu harusnya masih bisa diselamatkan dan ada dua pemain dari Alter Ego yang jaraknya cukup dekat dengan Potato tadi. Harusnya nggak jadi satu hal yang benar-benar beresiko sih. Yang beresiko tuh yang ini. Nah. Antara EVOS dan juga The Xavier, di mana Rabis dan juga Lizard sudah saling melihat dari arah rumah mereka masing-masing. Belum ada komit yang dilakukan, hanya hold position untuk memaksimalkan setup mereka karena mereka masih masuk dalam zona. Untuk zona yang kedua pintu sudah mulai dihancurkan, gak ada pintunya lagi karena memang agak ini ya, agak fleksibel, kadang ada pintunya kadang gak ada pintunya, ya itulah kita. Dan EVOS sendiri pun masih bertahan di tempat ini. Belum ada tanda-tanda bantuan yang dilakukan oleh EVOS, hanya sekedar pengamatan dari bagian belakang. Kalau diperhatikan di arah minimap ada satu warna dari EVOS lagi yang mulai memantau pergerakan dan sedikit memberikan backup ke arah laser. Dari area lain kalau kita lihat Victim dan juga RRQ Ryu benar-benar sudah dekat tapi lagi-lagi inilah yang terjadi. Sunhawk kedua nampaknya menjadi Sunhawk hasil evaluasi dari Sunhawk yang pertama. Semua tim. Semuanya benar-benar udah tahu apa yang harus dilakukan dari Grand Final di hari ini. Semuanya sudah mengkalkulasikan pergerakan yang mereka lakukan, rotasi yang mereka lakukan. Hasil evaluasi tersebut membuat nggak saling ketemu nampaknya tim-tim ini. Berdekatan saja tapi tidak ada pick off yang terjadi. Walaupun ada pick off tidak ada follow up fight yang terjadi seperti yang kita lihat tadi dari AE dan juga Onyx. Dan ini lihat sampai menit ke-14. Bahkan belum ada tim yang dipulangkan, baru ada satu tadi fight di awal namun itu dia strike kembali dilakukan oleh seorang Mordan. Mendapatkan satu pemain akan coba mencari yang kedua dengan kali 4 M4 digunakan. Lagi-lagi belum berhasil, ternyata itu adalah dua tim yang berbeda. Betul, itu bener-bener barbar banget rotasi yang dilakuin sama talent All-Star. Untungnya berhasil diamankan oleh seorang Misery, langsung dikonfirm knock and valid no debat untuk poin bagi tim Victim. Dan tadi ada sedikit tembakan yang diberikan oleh RRQ juga masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown ke arah pemain dari Victim. Masih utuh untuk RRQ dan juga Victim walaupun jarak mereka berdekatan. Ini menurut gue bootcamp yang bakal jadi primadona. Ya karena memang circle-nya terus menuju ke arah bootcamp seperti bootcamp adalah magnet dari circle Ya, betul. di match kelima kita di hari ini, Sunhawk yang kedua. Kita ingat tadi Victim
sangat-sangat luar biasa saat bermain di sana karena mereka memprediksi sebuah kompon yang ternyata kompon tersebut menjadi satu-satunya kompon yang berada di circle akhir. Ya, dan Apakah ini itu akan terjadi lagi karena Ini ini lagi, betul. calon-calonnya ya kan? Ini posisi mereka hampir sama seperti tadi gitu. Mereka mengamankan bagian rumah yang ada di sekitar bootcamp dengan setup yang begitu rapi gitu. Ada yang setup di bagian rumah tersebut, ada yang setup di bagian bukit belakang. Jadi mereka benar-benar punya kontrol area yang bagus untuk area sekitar bootcamp. Selama circle-nya ke sana. Ya itu yang menjadi misteri, itu yang menjadi pertanyaan kita bersama, kemana circle selanjutnya karena benar-benar di-counter. tidak bisa terprediksi. Namun kalau kita melihat ini dia nampaknya men-spot area dari Genesis Dogma. Betul, tadi kalau nggak salah dari TA berhasil ngedapetin satu pemain dari victim. Ada yang knockdown tapi harusnya masih bisa diselamatkan karena belum ada confirm elimination yang ada di arah kill feed-nya atau elimination feed-nya. Dari Alter Ego mereka sudah mendapatkan 2 poin elimination dan Misery butuh proses untuk diselamatkan. Butuh setup smoke untuk menyelamatkan seorang Misery di mana ini area yang benar-benar terbuka dan angle-nya di-lock oleh 2 pemain dari Talent All-Star. Ya benar-benar sudah terkunci kali ini kalau sampai Misery melakukan penyeberangan. 3 orang loh. Ada spray yang pastinya dilakukan 3 pemain dari Talent All-Star berada di satu compound yang sama, namun fight juga pecah di area ini karena dari tadi pemain-pemain dari AE sudah memantau keberadaan dari Genesis Dogma melemparkan sebuah utility juga ke arah depan. Molotov tadi granat juga dilemparkan, sudah meledak di sana, dibakar juga kali ini satu pemain dari Genesis Dogma, namun masih ada jarak di antara pemain tersebut dan juga bakarannya. Sudah mulai datang 2 bahkan 3 pemain dari Alter Ego. Betul, akan menghadapi 2 pemain dari GD kali ini di mana Nichil yang akan menjadi penyambut untuk pemain-pemain dari Alter Ego, sementara Daibot yang ditugaskan membackup dari bagian belakang. Low HP, satu pemain dari Alter Ego tapi mereka nggak buru-buru buat tabrak dan mendapatkan pemain dari GD. Mereka benar-benar tertib. Bahkan kali ini sementara mereka melakukan sharing compoundnya, belum ada komit pasti yang dilakukan oleh kedua tim ini. Masih menahan di posisi setup mereka masing-masing. Dan di arah lain Bigetron, satu pemain mereka terspot dan terknockdown, masih belum bisa untuk diselamatkan. Dan ada arah RQ juga yang sudah mulai tumbang kali ini. Bahkan victim juga sudah tertangkap oleh tim RRQ. Retop pun terjadi di balik sebuah batu close combat. Peko juga ikutan tumbang. 2 pemain victim siap untuk menyambut kedatangan dari tim RRQ. Satu pemain ada di balik batu namun belum terspot. Dan masih ada satu pemain lagi yang ada di bagian cukup jauh, sedang melakukan healing tapi sepertinya Genfos udah gak sabar lagi untuk mendapatkan pick off tambahan ke arah pemain yang ada di balik batu ini. Bersabar, 2 sisi kanan dan kiri, double pick kali ini masih gagal untuk mendapatkan korban dari tim victim. Bahkan 2 pemain mereka tumbang, satu persatu dari victim pun tumbang dan RRQ mulai unggul dari high ground control yang ditempati oleh victim. RRQ awalnya mereka terjepit oleh pemain-pemain victim, namun keadaan tersebut dibalikan oleh seorang Mort yang bermain dengan sangat luar biasa. 2 pemain dari victim tadi porak-poranda di satu titik yang sama, di satu bebatuan yang sama. Namun kita berpindah ke arah yang lain, kali ini fight juga pecah. Ada yang datang juga bala bantuan, bahkan Onyx dipulangkan dari area lain. Namun kita fokus dulu ke arah Alter Ego dan juga Genesis Dogma sama-sama turun di area Pulau A. Kembali Nichil masih sempat ternyata untuk melakukan healing karena kita melihat kali ini Blue Zone sudah mulai ikut campur dari fight antara AE dan juga GD. Betul, ini masih tertahan 2 pemain, bahkan ada setup di sebelah kanan. Ternyata Spraydonnya berhasil mendapatkan satu dari seorang Daybot, mendapatkan satu pemain dari Alter Ego. Kali ini Potato bakal close combat, akan dikejar oleh 2 pemain, bakal di sandwich kanan kiri dan GD pun rata. GD dipulangkan ke arah lobby, 4 elimination berhasil diamankan oleh tim Alter Ego. GD rata dan kita berpindah menuju ke arah bootcamp di mana satu pemain sudah dipulangkan ke lobby. 3 player aktif tersisa dari Red Aliens. Dan 3 melawan 3 keadaannya, namun ternyata Box Gaming satu pemainnya terknok oleh arah lain karena Livescape juga ternyata men-spot area ini. Bootcamp benar-benar menjadi magnet, semuanya ingin mendapatkan bootcamp. Sudah didapatkan oleh Red Aliens sementara waktu, namun bootcamp ternyata tidak masuk circle selanjutnya. Dan itu dia Livescape datang ke arah gudang dari Box Gaming. Datang 2 pemain tapi justru ternyata Ryzen lah yang mendapatkan keuntungan dari pergerakan tersebut karena mendapatkan 2 pemain dari Livescape. Akan coba mencari yang ketiga, namun gagal yang ketiga ternyata. Betul, tapi knock yang diamankan oleh Bigetron ternyata ada steal elimination yang dilakukan oleh Box Gaming. Tidak ada elimination yang masuk ke arah Bigetron dan Ryzen langsung aware dengan apa yang terjadi di sebelah kiri karena masih ada 2 pemain Livescape yang sudah terspot oleh seorang Ryzen. Healing tidak terlalu banyak, boosting akan segera dilakukan. Kali ini masih ada 2 painkiller yang dimiliki oleh seorang Ryzen, sementara Yuhai tidak ada healing lagi. Hanya ada bandage yang tersisa, dipaksakan untuk menyeberang ke sana tapi ada potongan rotasi yang bakal dilakukan. Belum berhasil mendapatkan satu dan Alter Ego ini adalah bandage yang bisa dia lakukan. Super Una tidak punya aid kit lagi dan di arah lain Nux berhasil diamankan. Bonafide sepertinya sudah mulai terkikis. Pemain mereka ada 2 yang sedang terknockdown kali ini dan Alter Ego masih ada keempat pemain mereka. Sudah mengumpulkan 5 poin elimination. Ya, Super Una kalau kita lihat mendapatkan atau memiliki 32 bandage, namun itu adalah bandage.
Sekarang memang masih bisa di blue zone yang kelima. Apakah itu masih terus bisa sampai ke blue zone yang ketujuh? Cukup dipertanyakan juga apakah Super Una memiliki boosting yang cukup banyak. Namun kita Berhasil berpindah masuk. juga ke arah yang lain karena Yuhai ternyata bisa melakukan penyeberangan, tapi sebuah granat justru menumbangkan Yuhai oleh pemain-pemain Xavier. box. Tapi ada tim lain juga, Livecap, yang membalikan keadaan juga tadi. Dua pemainnya tertumbang, kali ini akan coba membalikannya ke arah Bigetron Red Aliens. Betul, ini susah banget sebenarnya buat Bigetron karena mereka udah tersandwich oleh dua tim. Ada Box, ada Livescape. Bahkan kalau nggak salah tadi masih ada The Xavier di sekitarnya Livescape. Walaupun Redzen mendapatkan satu, tapi ini hal yang menyulitkan untuk Red Aliens pastinya. Smoke setup dari tim Box Gaming berusaha meloloskan diri, tapi sepertinya Redzen juga terspot. Dan Bigetron pun rata. Bigetron dipulangkan di urutan ke-12. Ada Through the Smoke dari arah high ground-nya. Ternyata Xavier sedikit sharing bukit dengan Livescape karena angle mereka tidak terlalu jauh. Ada sebuah granat yang juga Xavier, ternyata cuy. mendapatkan pemain-pemain dari box. Sudah dititikin di mana dia harus melemparkan granat, dan itu Livescape dia. pulang. Granat kedua pun ternyata cukup memberikan damage ke arah pemain-pemain dari box. Satu pemainnya yaitu Gan akan coba dicari juga, dan ternyata ada sebuah tembakan datang dari posisi lain. Xavier benar-benar membuat box dalam keadaan yang sulit. Ya, gue salah lihat tadi. Gue kira Livescape ada di bagian bukit sekitar The Xavier, tapi ternyata Livescape tertinggal di bagian belakang dan sudah dipulangkan ke arah lobby. Kali ini dari EVOS yang bakal mengganggu pergerakan dari One More. Satu persatu ditumbangkan dan One More sepertinya sudah rata. EVOS mendapatkan 4 elimination point kali ini dengan 3 pemain mereka yang tersisa. Lagi-lagi, siapa yang memiliki compound terenak, mereka akan mendapatkan keuntungan yang sangat-sangat besar sekali. Itulah yang didapatkan oleh pemain-pemain EVOS. Compoundnya masuk ke dalam circle juga, menyambut kedatangan dari One More, dan kita berpindah ke arah lain. Ternyata ada sebuah pick off yang juga dilakukan. Tuyul tadi ter-take down oleh pemain-pemain dari EVOS, namun Boom kali ini juga sudah sangat bersiap. Mereka punya PR sebenarnya untuk segera masuk ke dalam circle selanjutnya. Ya, ini bergerak pelanan pasti, tentunya udah cukup banyak tim yang dipulangkan ke arah lobby. Circle ke-6, 7 tim tersisa kali ini, di mana The Xavier yang paling diunggulkan dari posisi. Mereka sudah mengirimkan satu pemain mereka masuk ke dalam zona dan sudah mendapatkan compound. Ada granat yang dilemparkan tadi, belum bisa menghasilkan apapun. Sementara Lamborghini masih mengontrol arah high ground-nya dan masuk perlahan-lahan ke arah zona. Ini alter ego bisa dipotong sama Lamborghini. Ya, karena Lamborghini berada di area belakang dari natural obstacle, yaitu batu yang cukup besar. Bisa menunggu pemain-pemain alter ego yang akan coba datang ke arah bukitnya, ke arah atas, lebih tinggi lagi. Dan kita berpindah ke arah yang lain. V Gaming juga masih bertahan di area ini. Ken akan segera diselamatkan oleh seorang Conduit. Ada sebuah smoke yang akan coba di pop up di area ini, karena penyeberangan lagi-lagi dari satu batu ke batu yang lain cukup jauh kalau kita bermain di area sandok, sehingga bisa ditembak saat kita melakukan penyeberangan itu. Dan itu dia yang terjadi menuju ke arah V Gaming oleh Ikyar. Betul, Boom mendapatkan satu pemain dari V Gaming yang sedang melakukan rotasi, tapi ada beberapa vehicle yang bergerak tadi, bahkan 2 pemain sudah mulai ditumbangkan. Alter Ego pun nggak punya ruang gerak yang terlalu banyak, hanya menyisakan satu pemain dari tim Alter Ego. Dan lihat dari V Gaming, ternyata EVOS di arah lain dipulangkan ke arah lobby. Nice try untuk tim-tim Indonesia tentunya yang masih bertanding, dan 5 tim tersisa kali ini. V Gaming unggul dari posisi, tapi mereka akan berdekatan dengan The Xavier. Mereka bakal rebutan kompon, sudah memasak granat, belum dimasak, baru dipegang doang di tangannya. Belum ada lemparan, tapi Boom juga terpotong. Ternyata Tuan 2K masih bisa mengganggu pergerakan dari Boom Esports. Dan kalau kita melihat kali ini, Xavier lah yang mendapatkan keuntungan dari jumlah player, karena mereka masih lengkap 4 pemain. Boom, memang 4 pemain, tapi satu pemainnya sedang tersukur ke arah tanah, segera akan coba di revive. David Xavier dari sisi area mereka tidak terlalu nyaman, karena mereka benar-benar berdekatan, berada di satu area yang sama bersama dengan tim Vietnam yang lain, yaitu V Gaming. Oke, bergerak pelanan pasti kali ini, tidak ada step yang terlalu banyak mereka perbuat. Bahkan dari Xavier pun mereka hanya mengirimkan 2 pemain ke arah kompon ini. Berarti kalau misalkan 2 pemain ini rata, masih ada 2 pemain Xavier yang bisa berikan BWCD untuk Xavier di game kelima kali ini. Dan Alter Ego sepertinya nggak bisa bertahan lama lagi. 4 tim tersisa masih ada bonafide. Boom, V Gaming dan juga The Xavier. 2 tim Indo dan juga 2 tim Vietnam. Dan granat sudah mulai dimasak. Kali ini Port akan segera mendekat, akan menyambut kedatangan dari 2 pemain Xavier. Menerobos ke arah smoke, through the smoke. Belum ada damage yang diberikan ke arah satu pemain yang sedang bersembunyi di bagian bawah, tapi di arah lain. Dari The Xavier mendapatkan Boom. Ken-nya pun tumbang kali ini dan dicek oleh seorang Duck. Wow, sebuah kontrol area yang begitu bagus dari Xavier. Tidak langsung terlena untuk masuk ke dalam zona, tapi akan mengecek bagian sisi sekitar kompon mereka.
Benar-benar semuanya dicek kali ini, namun spray juga dilakukan ke arah pemain-pemain dari Boom. Dan itu dia satu juga didapatkan oleh seorang Frankie 007. Akan coba mencari lagi Pondit di jam 8 healing di belakang sana. Benar-benar sudah sangat dikuasai oleh The Xavier. 12 elimination point menjadi bukti bahwa mereka menguasai area ini. V Gaming masih ada satu pemain yang sedang melakukan proning di sana, belum ketahuan. Nggak kelihatan. Lamborghini nggak ngelihat yang di bawah rumah kelihatan, yang ngepron di bawah nggak kelihatan. Lambor gak ngelihat keberadaan dari Tuan Tuke. Benar-benar tidak terdeteksi ternyata, dan Boom pun rata dipulangkan ke lobby. Hanya ada Bonafide, last man atau last team dari Indonesia yang kali ini masih berupaya untuk melakukan healing. Dan lihat, gak ada yang ngelihat keberadaan karena dia menggunakan ghillie suit. Wow, sebuah kemampuan kamuflase yang benar-benar tepat. Tidak diketahui dan akhirnya terspot oleh seorang Rebis. Ini Itu udah dia. fix kayaknya WWCD untuk Xavier. Ya, rebahan adalah kunci, ternyata masih berlaku. Dan itu dia winner chicken dinner didapatkan oleh The Xavier dengan elimination point 13. Betul, 13 poin.